Zoom kita bulan ini. Mau nyapa dulu nih, Kak Joshua sama Civeve udah ada ya? Hai kok, Ci. Oke. Teman-teman yang bisa buka kamera, sebaiknya kita buka kamera ya, supaya bisa saling melihat. Hai. Oke, nanti kita biar jam 7 kita langsung mulai ya. Nah, sebelumnya selamat datang buat teman-teman di Zoom kita bulan ini. Terus juga mungkin ada beberapa teman-teman yang di luar member komunitas BRG ya, yang mungkin diajakin temennya gitu ya, untuk dengerin sharing dari Kak Joshua Iwan dan istri hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita mau doa pembuka dulu ya. Kita mau doa buka Santi. Si Tanina. Oke, Vin. Ya, Yuk, bikin doa pembuka. selamat malam teman-teman. Yuk kita sebelum memulai menerima berkat Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam ini di mana kami dapat berkumpul bersama bersahati. Kami rindu untuk menerima segala apapun yang menjadi isi hati Tuhan atas setiap kami. Kami rindu untuk kami dikuatkan melalui pengalaman, kesaksian, firman yang akan di-sharekan oleh Ko Joshua Iwan dan juga oleh istrinya Civeve. Kami rindu untuk kami dapat mengalami impartasi bagaimana memiliki iman dan keyakinan yang terus teguh hari lepas hari, sekalipun mungkin realitas di depan mata berbeda. Kami rindu untuk kami dapat terus menjadi orang-orang yang finishing well, finishing strong di dalam menantikan janji Tuhan digenapi atas setiap kami. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu, datang kerajaan-Mu dan berbicaralah atas setiap kami, dan biar kami diberi hati yang lembut untuk mendengar dan taat melakukan apa yang jadi kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini, berkati jaringan internet sehingga koneksi yang ada semua berjalan dengan baik, kami dapat menerima isi hati Tuhan dan menangkapnya dengan jelas dan tegas. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, thank you Ci, Tanina. Oke, teman-teman sebelum nanti saya serahkan waktunya kepada Kak Joshua Iwan sama CVV. Ini mungkin aku tampilin dulu ya sedikit profil perkenalan Kak Joshua Iwan dan Civoni dengan anak. Nah, jadi mungkin kalau nanti teman-teman yang mau kenalan itu ya, atau mungkin juga udah kenal kali ya di Instagram. Nah, nanti boleh sharing-sharing. Oke, langsung aja kali ya, Kak. Waktu dan tempatnya. Oke, selamat malam semua teman-teman. Selamat malam. Kita diminta untuk kesaksian malam hari ini, jadi lebih banyak cerita ya. Sorry ya, ada suara si kecil karena Ada harusnya suara dia background. udah harus tidur, tapi karena ini ikut Zoom dulu. Dia soalnya agak ekstrovert, bukan agak ya, dia ekstrovert banget ya. Jadi kalau ada beginian pengen ikut ya. Nah, udah biasa dari kecil ya, Kak. Oke, kita pengen bercerita aja ya, jadi bukan khotbah ya, lebih ke cerita. Kan memang dimintanya sharing ya soal apa yang kita perjalanan alami. kita bisa punya baby, Ilo namanya, setelah kita menikah 14 tahun. Ya. Jadi kita menikah tahun 2007. Tahun 2007 menikah, waktu itu kita berpikir kayaknya kita kayak pasangan lain gitu ya, gampang punya anak ya. Normal lah ya. Karena keluarganya dia juga produktif sekali ya, kakak adiknya dia sangat produktif sekali gitu. Anaknya ya. banyak. Anak-anaknya banyak gitu. Bahkan ya. papa mama saya anaknya 5. Nah, jadi mereka keluarga besar banget. Cukup optimis lah ya. Dia juga kakak beradik 4. Ya, kalau aku agak irit ya keluargaku ya. Iya. Anaknya agak hemat. Tapi kalau keluarganya VV, keluarga besar ya. Jadi kakak adiknya itu produktif banget punya anak. Nah, kita pikir kita akan seperti pasangan lain normal gitu ya. Nah, setelah masuk tahun ketiga, keempat, itu kita mulai melihat sepertinya kayaknya kok
nggak segampang itu gitu Aku ya. kadang-kadang ini ya keluar dari video Keluar dari supaya frame. tapi suaranya tetap. Maaf ya. Jadi masuk tahun ketiga keempat itu kita mulai kayak bertanya-tanya apakah memang akan dikasih keturunan atau enggak gitu ya, udah mulai gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang di sekitar kita tahun-tahun ketiga keempat itu ya mulai nanya ya, emang kalian ini ya nggak pengen punya anak, atau kalian emang sengaja ya atau gimana gitu ya. Jadi udah mulai mempertanyakan gitu ya. Kita sendiri masuk tahun ketiga keempat itu ya mulai serius berusaha ya. Waktu itu sudah mulai ke dokter, terus beberapa rekomendasi teman, dokter A, dokter B kita coba datengin gitu ya. Nah, waktu itu memang pemeriksaan membingungkan sekali ya. Jadi dokter A ngomong, oh ini penyebabnya karena ini, dokter B, oh ini karena ini. Kita udah cek beberapa pemeriksaan gitu juga ya. Terus terang waktu itu kita masih bingung penyebabnya apa gitu ya, karena dokter-dokter ini beda-beda semua analisa diagnosanya gitu ya. Tapi sebenarnya menurut mereka nggak terlalu menghambat, jadi bisa. Ya, karena usianya waktu itu juga masih oke gitu ya, masih oke. Nah, singkat cerita ya kita terus mengusahakan ke dokter apa segala macam. Tapi berjalan waktu sampai berapa tahun ya, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kita mulai ngelihat nggak banyak perubahan, terus ganti-ganti dokter berapa kali juga masih diagnosanya ganti-ganti gitu ya. Kadang dibilangnya karena PCOS ya, apa sel telur kecil-kecil. Tiba-tiba karena PCOS, karena saya dulu nggak pernah ada PCOS dan nggak gendut kan. Katanya kalau PCOS tuh biasanya orang yang masih agak berlebihan gitu kan. Nah, terus padahal saya dulu kurus sekali. Ya, dia kurus banget, jadi nggak ada tanda PCOS juga. Ganti dokter, oh ini tuba sebelah kanannya ketutup, mesti fisioterapi wah, pokoknya ganti-ganti macam-macam lah ya. Kita sampai nggak mengerti juga gitu ya. Nah, tahun ke-6, 7, 8 itu berarti kan sekitar tahun dari 2007, 2015 itu saya sendiri sih udah mulai kayak agak gimana ya, saya udah mulai berpikir kayaknya Tuhan kok nggak mau ngasih keturunan gitu ya. Saya berasanya kayak gitu ya, ada perasaan kayaknya emang Tuhan sengaja deh supaya maksudnya kita ini kayaknya nggak dikasih keturunan gitu ya. Tapi VV dari sejak awal sih dia percaya banget gitu ya. Karena aku dapetin janji Tuhan, maksudnya waktu itu waktu itu aku sempat ragu juga itu janji Tuhan atau bukan, karena Tuhan ngomong bakal kasih keturunan tapi bukan karena usaha manusia, karena aku nih gampang banget, maksudnya kayak berasa Tuhan tuh tahu ya, maksudnya kalau aku tuh sudah mengandalkan sesuatu tuh ngandelin banget. Jadi Tuhan ngomong bukan karena usaha manusia tapi aku akan kasih gitu aja gitu. Ya udah, aku pegang itu tadinya. Itu dari awal ya. Dari awal VV sebenarnya udah dapet ya. Ya tapi kalau aku sih nggak dapet apa-apa. Nah, kalau aku malah lebih ngelihatnya kayak wah kayaknya Tuhan nggak kasih nih gitu ya. Nah, tapi lucunya tahun ke-7 ya. Tahun 7 atau 8 kamu ngaku yang oh iya, tahun masuk pernikahan tahun ke-7 itu ya. Aku ngobrol sama VV cukup panjang ya, berkali-kali. Nah, aku menceritakan bahwa aku itu memang sebenarnya nggak seneng anak-anak dan takut punya anak gitu ya. Karena aku setiap kali ngelihat anak-anak di tempat umum itu mayoritas tidak terkendali gitu ya. Wah, bikin rusuh jadi di benak aku tuh kayak wah, ini kalau punya anak tuh serepot ini, seribet ini, dan kayaknya itu susah gitu ya untuk ngasih tahu ya. Karena saya liatin orang tuanya ngasih tahu pun juga kayak mereka kayak masih tetap liar gitu ya. Dikendalikan oleh anak ya. Wah, jadi kayak mendidik anak kayaknya bakal susah sekali lah. Jadi dalam hati saya berapa tahun pertama, 7 tahun pertama tuh ada perasaan seperti itu ya, pemikiran kayak gitu. Nah, itu bikin aku kaget juga sih. Maksudnya kaget sebenarnya, agak marah juga karena sempat mikir gini berarti selama ini yang tanda kutip beriman dan mengusahakan aku doang ya. Dong. Nah, yang pengen aku doang dong gitu kan. Kayak berasa gitu kayak berasa waduh nggak sepakat ini, pantesan aja
Tuhan nggak kasih Susah, gitu kan, iya. susah gitu. Nah, itu tahun ke-7 kita kayak apa ya? Kayak bersepakat gitu ya, Iya. menyamakan keinginan gitu ya. Nah, saya breakthrough-nya itu setelah VV banyak ngasih tahu saya, dia ngasih lihat, coba lihat anak si ini teman-temannya kita sih ya, yang pelayanan di gereja ya. Kita lihat, aku juga baru nyadar ya, ternyata anak-anak mereka lumayan behave gitu. Disuruh nyapa, terus kalau lagi ngobrol mereka nggak cranky apa segala macam gitu ya. Aku juga mulai ngelihat ternyata yang kayak gitu tuh possible gitu. Nah, itu kayak buat aku breakthrough juga ya. Dan aku lihat memang majority anak-anak ini anak-anak yang di take care oleh orang tuanya langsung gitu ya, bukan yang disubkon ke siapa gitu ya. Jadi memang orang tuanya itu sangat concern sekali. Nah, di situ aku ngelihat kayak memang sulit tapi masih bisa ya, ternyata masih bisa. Nah, itu yang bikin saya breakthrough untuk akhirnya memang ya udah saya sepenuh hati gitu ya. Tadinya kan kayak ya dikasih boleh, enggak ya, udah mau gimana gitu ya. Nah, itu mulai lebih sepenuh hati gitu. Itu tahun ke-7 ya kita menikah ya. Nah, tapi ternyata setelah itu ya belum ada perubahan juga ya. Kita kira kan kalau udah sepakat pasti ada hasil gitu kan ya. Ya. Berdoa bareng, terus selalu aku ingetin Ko Iwan kan, maksudnya ayo kita, maksudnya jangan takut lagi, jangan ini lagi. Tapi ternyata juga nggak membuahkan hasil. Ya, itu jadi kita di tahun-tahun ke-8 sampai 2017 tuh berarti 2016 tuh berarti tahun ke-9 ya. Itu sih udah sangat pertanyaan, terus kalau ketemu keluarga besar itu tuh selalu mereka di perpisahan gitu ya. Mereka pasti doain ya tahun depan bawa momongan ya. Ya nanti kalau ketemu lagi udah orang Jawa bilang tuh ada gembolan gitu ya. Udah ada yang dibawa gitu ya. Wah, itu setiap kali pertemuan terutama keluarganya VV ya, orang tuanya VV itu sangat mengharapkan gitu ya. Nah, itu buat kita sih jadi a little bit, bukan a little bit lagi ya, jadi kayak pressure juga dan sebenarnya. Dan nggak cuma ya. itu, kalau setiap pelayanan pasti itu ditanya, terus udah gitu yang bikin saya kesel kalau udah bilang, oh belum punya anak, oh baru merit ya. Padahal itu yang bikin enggak. Kesel banget. Aduh, enggak gitu, selalu harus jelasin. Padahal sebenarnya kan nggak perlu dijelasin ya, tapi kesel juga gitu. Disangka ini. Terus kalau kita jelasin, oh enggak, kita udah 9 tahun menikah. Mereka langsung mulai cerita, oh iya kami punya jemaat, kami punya teman, kami punya saudara, sudah sekian tahun. Kadang-kadang kesaksian memang menguatkan, tapi beberapa saat tertentu kayak gitu-gitu tuh buat kami juga kayak jadi beban. Wah, berarti kita kalau nggak ngalamin yang mereka alamin, kita nih something wrong gitu dalam diri kita gitu ya. Kita merasa seperti itu. Jadi setiap kali ada kesaksian, udah 7 tahun, udah 9 tahun, 11 tahun, 13 tahun menikah, kita juga jadi kayak ada pressure, nanti kira-kira di tahun ke-11 kayak orang itu nggak ya? Nanti di tahun ke-segini kayak orang itu nggak ya? Jadi memang serba sulit gitu ya kondisinya pada waktu itu ya. Dan identiknya kalau belum punya anak tuh kayak nggak diberkatin gitu. Kayak maksudnya orang tuh selalu bilang ya semoga nanti langsung diberkati keturunan, kayak seolah-olah kalau enggak. Terutama juga orang tuanya VV ya. Iya, benar. Orang tuanya VV itu setiap kali ketemu kita dia selalu ngomong kami doakan loh setiap hari ya. Karena cuma tinggal saya yang belum punya anak. Dan adik-adik kakak adiknya kan produktif semua gitu ya. Kan. Jadi orang tuanya tuh selalu kami doakan setiap pagi gitu ya. Tuhan itu baik, pasti dia kasih. Ya, sebenarnya wajar karena kan orang tua ya pengennya semua anaknya ini ya, maksudnya kayak kalau mereka tuh berpikir punya anak itu kebahagiaan tersendiri gitu ya. Jadi kita sih maklum, tapi maksudnya di luar tuh wajah kita ya oke, tapi kayak di dalam tuh aduh bebannya, aduh ya oke lah, maksudnya kayak ada PR gitu ya. Karena mereka tuh menyatakan bahwa Tuhan itu baik, dia pasti kasih. Iya. Jadi kalau nggak dikasih, kita juga berasa, waduh kayaknya Tuhan kurang baik sama kita gitu ya. Sampai satu titik waktu setelah itu ya tahun ke-9 itu saya sampai ngomong gini sama
Tuhan kan, maksudnya waktu di doa ya, Tuhan maksudnya jangan sampai loh kita itu malu-maluin Tuhan. Cile gayanya itu kayak ngancem gitu ya, maksudnya kayak baik tapi ternyata ngancem. Jangan sampai Tuhan dipermalukan. Itu kan kayaknya kita anak yang baik, nggak pengen Tuhan dipermalukan, tapi itu sebenarnya rada ngancem juga gitu. Ya karena apa ya? Karena memang situasinya waktu itu semua orang banyak, terutama keluarga ya, banyak yang mengharapkan dan mendoakan gitu ya. Jadi kita semakin under pressure seperti harus menjawab doa mereka gitu. Padahal harusnya yang jawab doa mereka kan Tuhan ya. Tapi kita merasa bertanggung jawab gitu ya jadinya ya. Dan itu udahlah semua dokter banyak sekali lah kita udah ganti-ganti. Terus orang tua juga rekomen ke Sinsel lah, pijet, kasih kirim obat-obat Chinese gitu-gitu ya. Walaupun saya tuh sebenarnya juga ngomong sama Veve kayak, aduh ini kayaknya jangan minum gini-ginian gitu ya. Dan memang Tapi ada beberapa obat yang akhirnya nggak diminum kan. tapi mereka udah beliin harganya mahal, terus kayak ditanyain udah diminum belum. Jadi akhirnya beberapa ya terpaksa dicoba diminum juga gitu ya. Jadi semua udah dicoba lah, kita udah pergi kemana-mana, refleksi lah apalah gitu ya, sampai ke kota-kota. Mereka rekomendasi itu ke ada daerah-daerah di Jawa Timur gitu ya, pergi ke kota ini loh, saudara kita yang ini habis pijet di sini dapat gitu-gitu ya. Wah itu sangat pressure sekali ya buat Pijetnya kita. bukan pijet aneh-aneh ya, maksudnya pijet di daerah-daerah apa Ya, perut. ya mereka inilah. Bukan yang model ada kuasa-kuasa gitu. Ya, enggak. ya, tapi ya menurut aku sih, aku ngelihatnya masih pijet yang menurutku aneh juga gitu ya, karena nggak common gitu ya, bukan pijet yang refleksi atau yang pada umumnya gitu ya. Tanda kutip kan pijet supaya dilancarkan keturunan gitu ya. Nah jadi kondisinya tuh kayak gitu tuh sampai 9 tahun. Nah akhirnya satu hari, sorry aku nggak siapin slide sih. Waktu itu aku sempat sharing di gereja waktu khotbah ya, tahun 2016 itu tiba-tiba ada yang kirim message ke saya dari peserta training saya, bahasa roh tapi diketik. Jadi kayak di chat gitu ya, tapi isinya tulisannya bahasa roh semua gitu ya. Cukup dibayangkan aja ya. Bayangkan aja lah. Terus dia bilang, dia telepon saya gitu, kok Tuhan bicara sama saya, dia mau kasih Koko sama Cece keturunan gitu ya. Tapi nanti jam 12 malam mesti doa. Karena Tuhan mau menjumpai kalian waktu nanti malam doa gitu ya. Nah setelah dia telepon ngomong itu, dia kirim itu chat bahasa roh. Memang ada terjemahannya sih. Belum, terjemahannya besok. Oh terjemahannya besoknya ya. Besok. Nah jadi saya waktu itu antara kayak percaya nggak percaya. Mau percaya nggak ya, kayak beginian aneh banget gitu ya. Seumur hidup saya tuh dikirimi bahasa roh dalam bentuk teks chat itu baru sekali itu, dan sampai hari ini tidak ada lagi yang melakukan itu gitu ya. Jadi cuman itu sekali satu-satunya gitu. Tapi dia ngomong ini bicara soal keturunan gitu. Aku mau dikasih keturunan sama Veve, mau dikasih gitu ya. Jadi kita kayak waduh gimana ya. Kalau nggak percaya berdosa, kalau percaya kok gini amat gitu ya. Tapi kita akhirnya ya udahlah nggak ada salahnya ya, orang cuma doa gitu ya. Kita akhirnya tungguin sampai jam 12 malam ya, walaupun agak ngantuk-ngantuk. Jam 12 malam doa. Ya nggak ada apa-apa sih, doanya biasa aja ya. Garing. Agak ya garing ya kita. Padahal kita udah serius banget. Kita doa juga pakai gitar. Kalau aku di dalam hati sih doa juga sambil ini kita beneran nggak apa sih? Ya, masih ada sesuatu yang akan hadir atau apa nggak sih? Ya sampai sekitar 20 menitan lah kita berdoa ya. Jadi jam 12 sampai lewat 20 tuh ya nggak terjadi apa-apa, biasa aja. Habis itu ya udah tidur gitu ya, tidur. Besoknya nah, dia kirim lagi tuh terjemahannya. Chat gitu ya, terjemahannya. Terus ada kata-kata itu. Message-nya tuh kurang lebih gini. Aku sudah tahu, aku sudah lihat kalian berdoa, kurang lebih ya kalimatnya gitu ya. Tapi kenapa kalian ragu-ragu gitu? Kenapa kalian tidak punya iman gitu ya? Nggak percaya kepada aku gitu. Wah, aku makin tertuduh gitu ya. Karena memang kemarin waktu doa ya, gue masih setengah-setengah sih antara percaya nggak percaya gitu ya. Jadi aku makin tertuduh gitu kan. Waduh,
Nah, setelah itu dia bilang gini, udah di message-nya tuh endingnya kurang lebih percaya aja gitu ya, nanti aku akan kasih gitu. Wah itu sih sangat dilematis sih, walaupun saya sudah pelayanan tuh puluhan tahun gitu ya, dan saya sangat percaya dengan hal-hal supranatural ya. Tapi di fase-fase itu tuh untuk mau percaya hal-hal seperti ini tuh antara iya dan tidak itu sungguh dilematis banget gitu ya. Kalau percaya kedengarannya sangat konyol sekali, tapi kalau nggak percaya ya Tuhan kan bisa bicara lewat siapa aja dengan cara seperti apa aja ya. Nah singkat cerita beberapa hari setelah itu, berminggu-minggu setelah itu, ya nggak ada yang berubah ya. Semuanya tetap sama seperti semula ya. Nah karena itu aku kayak berpikir, ah udahlah yang kemarin itu ya lewat aja lah, anggap aja ya itu apa ya variasi hidup gitu ya, saya mikirnya gitulah, udah nggak terlalu tertuduh enggak, menganggap serius juga enggak, ya udahlah anggap lewat aja. Itu 2016 ya, Oktober 2016, akhir 2016. Nah kita masuk 2017, kondisi masih sama, ganti dokter lagi, nyoba berbagai macam metode gitu ya. Kita waktu itu sempat insem juga ya, inseminasi juga. Nah, nggak menghasilkan apa-apa tahun 2017. Nah, tahun 2018 lagi-lagi pelayanan. Kita pas satu kali lagi pelayanan gitu ya. Terus tim hospitality-nya ini ngobrol sama kita, dia nanya, "Oh, udah menikah berapa tahun?" Udah 11 tahun berarti ya waktu itu ya, 11 tahun. Oh, kakakku, wah, dia mulai cerita, kakakku juga 11 tahun. Ya, akhirnya dia bisa punya keturunan setelah dia pergi ke Israel. Wah, dia pulang dari Israel, 2 minggu kemudian hamil. Dia nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak pakai program apa-apa, alami aja hamil gitu ya. Wah, aku dengar kesaksian itu agak kayak dapat clue, oh, mungkin gua perlu pergi ke Israel kali ya supaya bisa dapat keturunan gitu ya. Nah, tahun 2018 itu ajaibnya Tuhan memberi saya kesempatan mimpin grup ke Israel. Malah jadi pembimbing rohani. Nah, itu pertama kali juga ya kita pergi ke Israel, dan sampai hari ini belum punya kesempatan lagi gitu ya. Jadi waktu itu saya berasa kayak, wah kayaknya Tuhan emang buka jalan begini nih caranya nih. Nah, jadi itu November 2018 kita pergi ke Israel. Wah, di Israel sih setiap hari kita berdoa ya. Terutama di Danau Galilea. Itu Danau Galilea itu kalau teman-teman nanti punya dana, punya waktu, punya kesempatan, bolehlah pergi ke Israel. Bukan supaya dapat keturunan ya, tapi emang perlu lihat beberapa lokasi supaya dapat gambaran waktu baca Alkitab. Tapi harus sama kita ya, kita pembimbingnya ya. Awas sama yang lain. Nah, Danau Galilea itu memang sangat apa ya, waktu kita naik ke tengah-tengah tuh atmosfernya memang dan kita pas beda itu sih. Ini pas badai, jadi benar-benar kayak ngalamin di Alkitab deh, badai terus tiba-tiba waktu kita hujan deras lah ya, hujan deras terus kita naik kapal berhenti sampai di tengah-tengah danau itu ada langit kebuka gitu, terus cahaya matahari itu bisa masuk gitu ya, bisa di tengah danau. Jadi itu keren banget, bukan settingan gitu. Dan kita berdoa kusuk sekali. Wah, kita sih doa banget waktu itu, Tuhan pokoknya lakukan mujizat gitu. Selain doa buat Indonesia, kita benar-benar doa buat ini keturunan. Nah, singkat cerita udahlah kita pulang dari Israel ya, penuh dengan pengharapan gitu kan, iman dan pengharapan. Ya mulai berusaha juga setelah itu ya. Beberapa minggu, beberapa bulan nggak terjadi apa-apa sih. Sudah kembali ke normal lagi, nggak terjadi apa-apa. Nah, setelah melewati 11 tahun itu naik turun ya. Aku sih sangat up and down banget. Ada masa-masanya kayak percaya banget, Tuhan pasti kasih. Ada masa-masanya tuh kayak udah terserah Tuhan gitu ya. Nah, tahun ke-11 itu aku sih udah di titik kayak udahlah kayaknya Tuhan nggak kasih nih. Dan mulai mencari-cari alasan yang bisa membenarkan kalau orang tanya kenapa kita pada akhirnya kayaknya bakal nggak punya keturunan gitu ya. Nah, VV juga up and down ya sebenarnya, tapi VV kayaknya jauh lebih masih punya pengharapan ya.
Karena sering dapat, maksudnya begitu mau down itu sering dapat janji Tuhan terus gitu. Jadi VV ini orangnya lebih profetis dari aku. Dia sering dapat mimpi, dia sering dapat intuisi, ketemu orang baru, dia kayak bisa dapat intuisi orang ini seperti apa. Dia jauh lebih profetis dari aku, gitu ya. Jadi kalau aku itu orangnya sangat skeptik, sangat rasional, analitis, memikirkan segala sesuatu gitu ya. Jadi makanya melihat kondisi itu tahun ke-11 itu aku kayak udah menghitung, ah udahlah ini kayaknya udah nggak bisa nih, kayaknya Tuhan emang nggak kasih gitu ya. Nah tapi VV masih sesekali dia masih menyatakan kemarin aku dapetin gini, dapetin gitu, walaupun akunya sih waktu dengerin kayak gitu juga kayak udahlah ngapain sih memperjuangkan sesuatu yang udah nggak jelas kayak begini gitu ya. Itu tahun ke-11 tuh 2018. Nah, masuk tahun 2019, pressure dari orang tuanya VV juga semakin nyata gitu ya, karena kelihatannya kita usia juga udah mendekati kepala 4 gitu ya, VV terutama. Nah, jadi waktu itu orang tuanya VV itu kayak getol banget ngirimin referensi-referensi gitu ya. Ini loh pergi ke sini, ini loh ini Dan gitu ya. bahkan mereka semakin bercerita, mereka ikut kayak Mereka ikut ibadah KKR, kesembuhan, maju minta didoakan, tapi doanya kita gitu ya. Jadi kita itu makin merasa kayak, waduh kita kalau nggak punya anak tuh kayak, aduh gimana ini ya gitu ya. Walaupun sayanya sih saya udah waktu itu posisi udah kayak, udah nggak apa-apa, nggak punya anak nggak apa-apa gitu ya. Itu tahun 2019 akhirnya aku sama VV diskusi. Aku nanya sama dia, mau coba bayi tabung nggak? Soalnya itu cuma satu-satunya yang kita belum coba tuh bayi tabung. Nah, VV mempertahankan nggak bayi tabung karena sejak awal kan dia dapetin yang tadi tuh ya. Wah, nanti Tuhan akan kasihnya tuh lewat cara yang bukan karena diusahakan oleh manusia pakai teknologi dan lain-lain gitu. Makanya dia kekeh jangan bayi tabung. Nah, kalau saya mendorong bayi tabung tuh karena gini, supaya nanti udah nggak ada alasan lagi kalau orang nanya. Kalau orang nanya, kamu udah coba ini, kamu udah coba ini, udah semua emang nggak dikasih. Jadi saya punya pembenaran gitu ya untuk ngomong bahwa kita ini memang ya udah nggak punya anak gitu. Kalau saya tuh tujuannya itu mendorong bayi tabung. Nah di tahun-tahun sebelumnya kita belum sepakat gitu ya, VV karena masih ya memegang teguh bahwa Tuhan mau kasih lewat cara yang nggak kayak gitu. Nah, tapi pressure 2019 itu terkesan, jadi orang tuanya VV maupun beberapa orang tuh terkesan kayak, kok kalian ini nggak mencoba semuanya sih? Kurang all out gitu ya. Masih ada yang belum dicoba, kok nggak dicoba gitu ya. Ada hawa tuh terkesan seperti itu. Seolah-olah kayak kita nih nyantai, nggak ngusahain banget-banget gitu ya. Wah, itu yang membuat kita akhirnya diskusi. Terus pas 2020 pandemi, kita nggak ngapa-ngapain, kerjaan tutup semua. Awal tahun jadwal sudah setahun di cancel semua. Terus ya pas itu sebenarnya situasi sangat nggak ideal ya untuk bayi tabung karena kita ada investasi yang juga jeblok, hilang, kena tipu ini segala macam. Cuman saya kok berasa waktu itu kayak jangan-jangan, maksudnya ini pikiran manusia ya, jangan-jangan Tuhan sengaja mungkin bikin Tuhan kasih waktu buat kita tuh gitu nggak ya. bisa ngapa-ngapain. Kan kalau orang bayi tabung kan pasti harus meluangkan setidaknya berapa bulan untuk bed rest, apa-apa gitu kan. Nah ini kok dibikin kosong, terus tabungan ya seadanya ya masih lah ya. Ada lah. Coba lah ya di usaha terakhir gitu. Buat ini akhirnya kita 2020 itu akhirnya kita pergi ke dokter khusus itu untuk IVF. Nunggu lama ya. Klinik IVF yang khusus, akhirnya kita mencoba bayi tabung tahun 2020 itu. Nah, setelah melewati beberapa periode, akhirnya program untuk gedein sel telur apa segala macam itu bisa dilakukan. Nah, waktu penanaman embrio, jadi waktu mau dimasukin embrio ke dalam rahimnya VV, itu ada masalah. Struggle banget itu. Jadi susah sekali masuk. Sampai biasanya proses itu tuh cuma butuh waktu sekitar paling lama tuh 5 menit gitu ya. Tapi ini VV udah 15 sampai 20 menit tuh nggak masuk-masuk. Sampai dokternya tuh udah
wah Bu kayaknya nggak bisa nih, udah menyerah gitu ya dokternya ya. Nah cuman VV waktu itu dia berpikir kayak nanggung amat ya, udah sekian minggu keluar sekian duit, disuntikin terus untuk stimulasi ini udah tinggal 6 embrio doang, terus berhenti gitu kayak aduh. Jadi Sayang akhirnya VV banget. kayak maksa gitu ya, coba lagi aja dok. Padahal itu kalau saya hitung udah belasan kali tuh, hampir 20 ada kali ya. Wah itu cobaan saya ya. ada di ruangan itu Sampai tuh ngeliatin VV udah kayak bukan orang. pengen punya anak aja sampai kayak gini amat gitu ya. Sampai ganti-ganti kateter apa segala macam itu. Itu udah kayak apa ya? Saya ngeliatin sih nggak manusiawi banget gitu ya. Kayak disodok-sodok apa pokoknya udahlah. Jadi saya udah berasa kayak saya waktu itu ngomong dalam hati ya, Tuhan kalau ini nggak berhasil ya, saya udah nggak mau pakai coba cara apa lagi. Ini udah keterlaluan lah menurut saya, udah nggak udah bikin VV menderita banget gitu ya. Nah terus terakhir waktu itu dokternya ngomong gini, ya udah kita coba ya, tapi ini nanti akan dibikin agak diangkat dikit, nah itu akan sakitnya kayak kontraksi gitu. Nah, waktu itu VV bilang ya udah nggak apa-apa, nanggung banget gitu ya karena udah nyampe tahap terakhir kan. Akhirnya ya udah dilakukan dan berhasil, akhirnya bisa masuk. Jadi waktu itu ditanam dua embrio, udah masuk. Nah setelah itu pulang, beberapa hari kemudian VV kena yang namanya OHSS. Sebenarnya setelah pulang besokannya udah sakit. Udah mulai nggak enak. Nggak enak, tapi ditahan. Nah, berapa karena hari? Pikir kan karena dipaksa itu ya sakitnya. Pikir udahlah tahan aja. Nah, jadi sakitnya VV itu di ulu hati sangat sakit sekali. Dia sampai udah kayak orang mau pingsan gitu ya. Nah, hari kesekian aku bawa ke dokter. Dilihat ternyata benar OHSS. OHSS itu dari ovarium keluar cairan gitu ya. Memenuhi rongga tubuh. Gitu. Nah, itu waktu ke rumah sakit itu sudah hari ketiga. Nah, dokter akhirnya minta rawat inap, tapi tidak langsung dikeluarkan. Kita lihat dulu ya. Wah, ketika sampai akhirnya hari keempat udah nggak tahan banget, saya maksa dokternya untuk, dok bisa nggak hari ini aja dikeluarin cairannya. Akhirnya hari itu diputuskan dioperasi, dikeluarin. Nah, waktu dikeluarin cairannya itu sudah 1,6 liter yang bisa dikeluarkan ya. Jadi di dalam sebenarnya masih ada, tapi yang bisa dikeluarkan tuh 1,6 liter cairan. Nah, itu 4 hari. Kalau sampai diterusin hari ke-5, ke-6, ke-7 nggak segera dikeluarin, itu cairan nanti bisa terus bertambah, memenuhi paru-paru, jantung, akhirnya bisa bikin orang mati. Nah, waktu kena OHSS itu, aku juga lihat, udahlah VV kesakitan banget. Dia sampai pernah blackout, pingsan gitu ya, di kamar mandi waktu nahan sakit banget. Nah, setelah dikeluarin cairan itu, berapa hari kemudian, itu aku sebenarnya bisa nahan sakit karena berpikir gini, orang yang kena OHSS itu biasanya berapa persen sih yang berhasil? Jadi orang katanya konon kalau kena OHSS itu tanda-tanda positif hamil, kemungkinan hamilnya besar, katanya begitu. Ya. Nah, tapi setelah berapa hari kita tes darah, ternyata VV nggak hamil. Nah, waktu itulah saya itu benar-benar kayak apa ya, kayak udah, wah ini orang sih udah menderita banget, semua udah dilakukan, udah susah banget gitu ya. Akhirnya masih nggak punya baby juga. Nah, di situ saya merasa kayak Tuhan kayaknya udah benar-benar nggak kasih lah inilah. Semua udah dicoba, udah setengah mati kayak begini, udahlah, nggak dikasih lah. Tuh. Nah, tapi orang tuanya VV masih percaya sama Tuhan, ya pasti Tuhan kasih. Itu tuh saya dalam hati udah marah banget sebenarnya. Pengen rasanya tuh saya ngomong kayak, lu tuh nggak tahu gitu apa yang sudah dilewatin gitu. Anak lu tuh udah mau mati gitu. Kalau saya bisa ngomong apa adanya tuh kalimatnya akan seperti itu gitu ya. Tapi kan ya ini orang tua, jadi saya ya udahlah dalam hati yang tahan aja cuman. Soalnya setelah itu berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian tuh masih ya ini loh masih ada dokter ini. Saya tuh kayak apa nggak cukup gitu ya. Semua yang udah dilewati sampai kayak begini, keluar duit ratusan juta, disuntikin hormon udah kayak ayam KFC gitu kan. Saya tuh berasa kayak kok lu masih nyuruh
mengusahakan punya anak lagi, emang kita kurang mengusahakan gitu ya. Kalau Tuhan nggak mau kasih, ya dia nggak kasih gitu. Itu tuh saya di kepala tuh udah kayak gitu. Dan sejak tahun 2020 itu saya sudah menyiapkan diri untuk masa depan hidup kami itu cuma berdua aja, saya sama Veve aja. Saya udah mikir kita akan pelayanan, keliling kemana-mana, ya udah berdua aja, gitu ya. Nggak nyiapin tabungan buat anak tuh dari dulu kita udah siapin, tapi saya waktu itu tuh udah berpikir kayak adalah kita akan pakai untuk ini. Jadi di kepala saya udah tutup buku ya, udah selesai, semua udah diusahakan, doa juga udah, dan hasilnya begini, ya udah, saya meyakini Tuhan kayaknya nggak kasih gitu. Nah, 2021 sekitar April Mei, tiba-tiba satu pagi Veve bangun. Terus dia ngomong sama saya, kemarin malam Tuhan bicara sama saya. Dia ngomong gini, dia kasih kalimat mujizat di tengah kemustahilan. Keterbatasan. Kemustahilan waktu itu. Mujizat di tengah keterbatasan. Mujizat di tengah keterbatasan. Dia bilang gitu kalimatnya. Aduh, saya tuh langsung bukannya semangat, saya makin kok masih meminta untuk sebuah perjalanan iman lagi gitu ya. Saya tuh udah kayak udahlah, udah cukup lah kita tuh mengusahakan semuanya, beriman, udah cukup gitu ya. Tapi Veve waktu itu semangat banget, dia kayak bener-bener kayak dapetin banget gitu ya. Jadi sebagai suami yang baik, saya juga nggak mau, udahlah saya nggak usah gitu-gitu lagi, nggak mau ngomong gitu juga ya. Saya waktu itu sih ya cuman oh ya gitu ya. Nah, susahnya tiap malam dia ngajak aku doa lagi. Jadi tiap malam sebelum tidur tuh dia selalu ngajak aku doa, yuk saya kita doa yuk gitu ya. Aku itu berkali-kali berusaha pura-pura udah ketiduran gitu ya, supaya nggak diajak doa gitu ya. Langsung kayak udah tidur. Tapi dia selalu gini, saya belum doa, ayo bangun bentar yuk, doa yuk. Waduh, saya itu udah kayak saya doanya udah kayak Tuhan, udah cepet amin, pokoknya udah doa gitu aja. Hati saya sih udah, kalau ditanya ya, jujur ya, hati saya sih udah nggak percaya lagi sama sekali sih. Tapi Veve masih percaya, makanya dia ngajak saya doa terus. Nah, bulan Juni 2021, orang tuanya Veve kita ajak pergi ke sini, tinggal di tempat kita 4 bulan. Dari Juni sampai Oktober. Nah, setiap pagi kita doa bareng. Ya, setiap pagi misbah keluarga doa bareng. Setiap pagi itu juga papanya Veve doain supaya kita punya anak. Sambil nangis. Nangisnya itu udah kayak anak kecil minta sesuatu gitu ya. Wah, aku itu sampai gimana ya? Kok udah nggak percaya gitu ya. Terus mereka doanya gitu. Terus kalimatnya itu juga masih terus kayak kalian harus terus percaya karena Tuhan pasti kasih, karena Tuhan itu baik ya sama kalian. Pasti kalian dikasih gitu ya. Walaupun secara doktrin menurut saya ini tidak benar gitu ya. Tapi kan itu iman orang tua gitu ya. Kan secara doktrin nggak benernya itu karena gini, tidak semua yang kita inginkan itu Tuhan pasti kasih. Walaupun kita beriman, kita maksa seperti apa, tidak selalu Tuhan tuh kasih. Kan dia tahu yang terbaik buat kita. Ya tapi ini kan imannya orang tua gitu ya. Yang kadang-kadang ya mereka itu nggak mengerti doktrin yang gimana-gimana. Mereka pokoknya hatinya gitu aja. Gitu ya. Nah itu, 4 bulan itu ya kita tiap pagi doa, tiap malam Veve ingetin aku doa terus. 4 bulan itu juga aku sebenarnya tidak bergeming. Aku nggak bertambah beriman juga enggak. Ya udah, ini biasa aja gitu ya. Nah sampai akhirnya Oktober orang tuanya udah pulang, ya udah kita jalanin. November 2021 itu, jadi di Oktober 2021 itu kita ke dokter karena Veve udah berapa bulan pendarahan nggak berhenti. Jadi kadang berhenti, kadang bercak gitu ya. Jadi mensnya itu nggak berhenti. Kita ke dokter bukan mau program, tapi mau periksa. Karena Veve ini punya sejarah, punya polip di rahim 2 kali dioperasi, polip di rahim. Jadi kita mengira jangan-jangan ini polipnya balik lagi gitu ya. Jadi waktu itu periksa cuman mau cek aja ada polip atau enggak.
Nah, tapi waktu di dokter itu, VV bilang gini, ya udahlah saya ini kan dokter kandungan. Sekalianlah kita nanya-nanya gitu ya. Nanya-nanya, dokternya bilang, ya udah kalau mau coba kita lakukan gini. Saya ngomong gini, enggak dok, enggak mau program yang aneh-aneh, enggak mau pemeriksaan apa-apa lagi, disuruh periksa HSG lah, apa enggak mau. Saya ngomong pokoknya kita enggak mau periksa. Udah aneh banget lah pokoknya. Jadi kalau memang mau dicoba, ya kasih vitamin aja. Ya, vitamin buat saya, vitamin untuk sperma, terus buat VV ya supaya vitamin supaya lebih subur gitu aja. Nggak mau yang aneh-aneh gitu ya. Nah, bulan November itu pas kita harusnya pergi ke dokter, salah penjadwalan dari susternya gitu kan. Kita udah datang, ternyata masih 1,5 jam lagi dokternya. Kita marah. Waduh, saya kesel. Udahlah, nungguin kelamaan. Udah kita pulang aja, nggak usah ke dokter hari ini. Jadi bulan November itu kita sama sekali nggak ke dokter. Nggak cek USG, Nggak cek apa-apa lagi, gitu kan? Karena kesalahan penjadwalan itu juga, gitu kan? Akhirnya sampailah kita di bulan Desember 2021. Tapi anehnya waktu pulang itu aku malah senang dalam hati itu kayak ada yang ngomong, nggak tahu ini kalau Tuhan atau aku sendiri ya, ngomong gini, nggak apa-apa, kan bagus, berarti kan ini yang dinamakan usaha sendiri gitu, maksudnya Ya, kamu nggak tahu, ada campur tangan nggak manusia. tahu sel telurnya bagus atau enggak, dikasih obat atau enggak, pokoknya usaha sendiri gitu. Sel ini telurnya saatnya besar apa enggak, ini pecah saatnya apa kamu enggak, nggak tahu. berusaha sendiri, mengandalkan Tuhan gitu dalam hati. Aku waktu itu ngomong sama Ko Iwan juga waktu pulang itu. Nah, akhirnya tanggal 8 Desember. Jadi sebelumnya 5 Desember itu VV pergi ke Bandung, dia udah berasa badannya aneh gitu ya. Tiba-tiba dia bisa cium bau, tapi teman-teman yang lain tuh kayak enggak ada bau gimana-gimana, biasa aku aja. bilang COVID kan kehilangan bau ya, kenapa ini aku baunya tambah ini ya. Tapi terus tiba-tiba waktu satu kali aku nyeletuk ke anak-anak bilang gini, aduh hamil gini amat gitu kan. Loh, sampai ngomong sendiri, bingung sendiri, kok aku bisa keluar kata-kata hamil ya, maksudnya siapa yang hamil gitu kan, bisa nyeletuk hamil gini amat gitu, aneh banget. Nah, akhirnya waktu pulang dari Bandung, tanggal 8 Desember, itu ulang tahun pernikahan kita ke-14, tanggal 8 Desember. Nah, VV, tahulah dia tergerak untuk tes pack gitu ya. Nah, aku waktu itu lagi kerja di bawah, di lantai bawah. Terus kok ini orang di kamar mandi lama banget ya? Terus saya nyusul gitu, saya nanyain emang kenapa, ada apa gitu. Dia kaget juga karena tiba-tiba saya nongol gitu kan. Terus dia bilang, "Say, positif nih, Say." Oh, saya coba tes pack lagi. Terus dia bilang, "Ini udah yang ke-6." Jadi dia udah tes pack 6 kali gitu. Coba kalau dia nggak masuk, aku tes pack terus itu kayaknya. Kita punya tes pack itu banyak ya, sekali beli banyak gitu. Nah, cuman tes pack itu juga traumatis ya, karena kita VV udah tes pack berkali-kali. Ada masanya dia tuh berasa-berasaan, mual-mual, pusing-pusing, terus tes pack gitu ya. Negatif terus gitu ya. Jadi kali ini positif, saya juga masih kayak nggak percaya walaupun udah 6 kali tes pack gitu ya, kayak masa sih gitu ya. Terus saya bilang udah kita tes darah dulu. Jadi saya nggak happy, nggak menunjukkan wajah happy, walaupun di hati deg-degan gitu ya. Oh, jangan-jangan bener ya, tapi kayaknya enggak lah. Nah, aku bilang udah kita tes darah aja. Nah, akhirnya ke dokter, di USG belum kelihatan, tapi dinding rahimnya udah tebel. Terus ke klinik tes darah, 2 hari kemudian hasilnya keluar. Angka penandanya sangat positif sekali bahwa VV hamil. Jadi waktu itulah aku akhirnya menerima kenyataan gitu ya. Memutuskan untuk percaya bahwa ini udah benar-benar hamil gitu ya. Itu Desember 2021. Ya, akhirnya Tuhan memberikan keturunan gitu ya. Nah, semua proses hamil sampai kelahiran sampai hari ini udah umur 6 bulan semuanya berjalan dengan baik, lancar, nggak ada sesuatu yang aneh-aneh, kayak benar-benar diberkati Tuhan banget. Nah, dari cerita ini sebenarnya ada satu hal yang saya pengen share, satu kebenaran yang menurut saya teman-teman mesti pegang dalam hidup ya. Bahwa kalau Tuhan itu
memiliki rencana buat hidup kita, bahwa dia akan memberikan sesuatu atau dia akan melakukan sesuatu buat hidup kita. Sekalipun iman kita itu up and down, bahkan kadang-kadang iman kita itu gagal untuk sepakat, gagal untuk percaya. Terutama dari sisi saya sih, jujur kalau ditanya ya, ada sumbangsih iman apa sih untuk ini, saya sih nggak ada. Saya sih benar-benar kayak udah kayak tutup buku banget lah kalau saya. Nah kalau VV dia masih terus berdoa ya. Cuman kan kita udah nggak sepakat sebenarnya secara rohani gitu ya. Secara roh sebenarnya kita udah berbeda arah gitu, walaupun tetap waktu itu terus berdoa ya. Iya. Saya tuh ikut doanya itu udah kayak orang keseret-seret gitu ya udahlah doalah gitulah. Saya tuh belajar dari pengalaman ini gini, kalau Tuhan itu sudah berdaulat, dia pengen melakukan sesuatu, dia tidak tergantung pada kita gitu. Ya. Kadang-kadang banyak ajaran kekristenan itu yang mengajarkan bahwa Tuhan itu tergantung kita. Kalau kita begini, nanti dia akan lakukan ini. Kalau kita begitu, dia nggak akan lakukan. Karena seolah-olah keberhasilan Tuhan tuh tergantung dari kekuatan kita, dari usaha kita, dari seberapa intens kita berdoa gitu ya. Walaupun tentu saja iman dan doa kita itu harus diperhitungkan Tuhan. Tapi lewat pengalaman ini aku melihat bahwa ada masanya kadang-kadang kita akan gagal, kita akan sulit untuk beriman, tetapi kalau Tuhan mau melakukan, dia tetap akan melakukannya. Ya. Nah, ini yang memberikan kita pengharapan bahwa sekalipun kita tidak sekuat yang seperti seharusnya, ya, tapi kalau Tuhan mau melakukan, dia tetap akan melakukannya. Yes. Ini menghibur buat kita semua bahwa kita itu boleh gitu ya, bukan boleh dalam artian boleh menjadi lemah, tapi dalam artian kita boleh memiliki masa-masa untuk kita itu down, ragu-ragu, sulit untuk percaya. Itu pergumulan kita sebagai orang Kristen gitu ya. Bukan berarti ketika kita mengalami itu, terus kemudian kita berpikir bahwa, wah Tuhan pasti tinggalin kita nih karena kita ragu-ragu, karena kita doanya bolong-bolong dan sebagainya. Saya percaya Tuhan itu bisa membedakan mana perjuangan yang sungguh-sungguh dan mana kemalasan. Iya, betul. Itu yang saya percayai. Dia tahu ketika kita sudah di titik yang paling maksimal dan itu nggak cukup. Dia tahu. Jadi walaupun kita mengusahakan setengah mati dan ternyata itu kurang, tapi kalau hati kita tuh memang sudah benar-benar sungguh-sungguh all out, Tuhan melihat itu. Ya. Nah tentunya Tuhan juga tahu kalau sesungguhnya kita males gitu ya. Sebenarnya kita bisa berdoa tapi kita nggak mau doa gitu ya. Kita memang males-malesan, nggak mau menumbuhkan iman kita. Nah saya percaya Tuhan juga tahu bedanya yang mana. Nah dalam hal ini kalau teman-teman ada di antara kita yang kayak udah berjuang banget, udah memberikan segala-galanya, udah mengusahakan semuanya, tapi kok kayaknya tuh semua itu kurang gitu ya, masih nggak cukup kayak untuk membuat sesuatu tuh terjadi perubahan kayaknya nggak cukup. Nah, kalau teman-teman ada di fase yang seperti itu, percayalah dengan kekuatan Tuhan. Ya. Itu. Jadi percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu sampai di titik batas mana kekuatan kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Dan dia tahu kapan timing yang tepat untuk memberikan kepada kita jawaban-jawaban yang kita butuhkan. Yes. Nah, jadi lewat pengalaman ini ya itulah ya. Ya, dan kita sama sekali nggak menyesali, maksudnya tuh udah nunggu sampai 15 tahun nih baru dapat anak, kita nggak menyesali karena kita lihat perjalanan iman kita, maksudnya Tuhan itu nggak pernah gagal gitu. Iman kita bisa. Andaikan kalau aku punya anak di tahun ke-8, 9, ke-7, pandanganku terhadap anak dan caraku membesarkan anak mungkin akan berbeda. Ya. Hari ini aku tuh bisa ya lumayan sabar lah ya aku ya. Sebenarnya kalau VV tahu banget aku orangnya itu sangat cepet tension kalau ada hal-hal tuh yang sifatnya berisik, kemerung. Kalau orang Jawa bilang tuh kemerungsung gitu ya. Yang bikin riweh itu tuh saya struggling. Dia auditori soalnya. Jadi kalau saya orang auditori. Jadi kalau VV suara, kayak Ilo ini kan sambil gini ya, itu aku mudah terdistraksi sebenarnya. Nah, hari ini kalau lihat Ilo makannya susah, dia rewel, dia nangis,
di jam-jam kita tidur apa segala macam. Hari ini tuh aku bisa kayak ngelihat tuh bisa benar-benar kayak ya ini masih anak kecil nggak apa-apa lah memang fasenya begini gitu ya. Andaikan ini terjadi 5-10 tahun yang lalu mungkin aku belum tentu begitu. Walaupun Karena tahun 2020 iya, kita coba adopsi anak anak anjing. Itu ada fase gue stresnya luar biasa karena dia itu berisik, karena dia itu nggak bisa ini, nggak bisa padahal itu yang gitu ngurus ya. aku loh, padahal yang ngurus pup sama pinya aku, dia cuman ngeliatin doang, ngajak main, tapi kalau denger suara misalkan aku bilang no 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 gitu aja dia udah sambil Aku udah kerja, pusing. udah pusing. Aduh ini kayak nggak bisa diatur, padahal no-nya saya itu bukan berarti dia nggak bisa diatur, saya lagi ngelatih gitu kan. Itu aja udah pusing banget, apalagi. Tapi aku surprise dengan diriku sendiri sekarang justru kayak ya udah gitu ya, nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali gitu ya. Aku rasa ya Tuhan tahu timing yang terbaik lah buat kita ya. Walaupun ya melahirkan di usia kepala 4 itu benar-benar Struggle, menyusui di usia sekarang. Dulu waktu kepala 3 kan maksudnya sama ponakan main, gendong lama atau ngapain itu kan senengnya luar biasa. Sekarang ngos-ngosannya luar biasa. Ya tapi maksudnya secara fisik mungkin lebih lemah ya, maksudnya melahirkan di usia segini ya, tapi lebih berasa nggak apa-apa maksudnya, karena ini apa ya, ini bukti Tuhan itu nggak pernah gagal gitu. Makanya saya kalau banyak yang DM saya waktu awal-awal Ilo lahir ya, itu saya selalu bilangnya gini kan, minta didoakan apa segala macam. Iya saya doakan, cuman maksudnya lebih baik banyak berdoa sama suami, dengar suara Tuhan gitu. Tuhan itu janjiin apa, jadi yang dipegang janjinya Tuhan, jangan ikut-ikut, jangan apa kata orang. Maksudnya kan saya juga berusaha banget nggak mau ini loh apa, punya anak gara-gara takut dibilang nggak diberkati atau takut dibilang nggak sempurna, keluarganya nggak utuh gitu kan. Jadi saya tuh juga menguji iman saya juga, apakah ini yang saya pegang janji Tuhan atau pandangan orang gitu kan. Jadi selama bertahun-tahun saya benar-benar coba menguji terus, tapi benar ternyata maksudnya ya itu Tuhannya yang nggak pernah gagal, karena kita maksudnya kita pegang janjinya bukan pandangan orang gitu. Itu sih. Oke, itu aja. Silakan. Sorry ya lama sekali ternyata ya ceritanya ya. Ya nggak apa-apa, thank you banget kok Iwan, Civeve, luar biasa sharingnya. Bener-bener belajar ya, maksudnya walaupun mungkin semua kita di sini kondisinya beda-beda juga ya, tapi maksudnya kita belajar gimana sih menanti janji Tuhan tuh ya, nggak gampang ya. Nah mungkin ada beberapa teman yang mau tanya ya. Kalau teman-teman yang mau tanya boleh langsung unmute, atau kalau misalnya mau yang private atau gimana boleh chat ya. Nah, ini ada satu pertanyaan kok. Oh, ada yang mau tanya langsung dulu ya? Lia. Oh iya, oke. Boleh yang pertanyaan langsung dulu ya. Hai Civeve. Mau tanya, kalau pas kan lagi pengen banget bisa hamil, terus tiba-tiba lihat gitu ya datang bulan gitu kan, aduh mens lagi, terus udah gitu ada perasaan sedih, ada perasaan gimana, itu biasanya Cici kayak gimana gitu responinnya pas aduh ya, kalau enggak yang pas yang tadi si Koko bilang pas lagi test pack aduh negatif, itu mengelola perasaan sedihnya itu Cici biasanya ngapain? Awal-awal sih ini ya, maksudnya tetap percaya, lama-lama kan kesel ya, maksudnya sedih juga. Waktu nggak tahu ini tiba-tiba dapat hikmat aja waktu itu ya, udah pas sedih-sedihnya itu aku cuman gini ketawain aja, maksudnya belum tentu ini hasil akhirnya gitu, karena nggak tahu ya, karena mungkin udah berkali-kali dapat janji Tuhan, jadi kayak masih tetap ada peluang gitu. Dan waktu itu kan masih umur 30-an ya, masih kepala 3 ya. Jadi kayak masih oh ya udah ketawain. Coba lagi aja nanti gitu ya. Ini bukan titik akhir. Mungkin nanti masih
bisa gitu. Jadi itu yang membuat saya lebih panjang sabarnya. Jadi waktu itu ya udah itu. Tapi sedihnya sih pasti ada. Awal-awal kaget kan. Ya, padahal udah kayak mual-mual, kayak jangan-jangan Ya, ini berasa-berasa ya. berasa-berasaan. Tapi nggak setajam yang kemarin ini sih. Maksudnya cuman mual-mual ini doang, nggak sampai yang penciuman tajam apa segala macam, nggak sampai sebanyak kemarin ini. Cuman ya itu sedihnya tetap. Nah, paling yang saya bisa ini sih share ke suami ya. Itu penting. Walaupun sebenarnya saya tahu juga itu bakal bikin dia down. Tapi tetap kita butuh teman untuk cerita. Nah, kalau yang paling deket sama kita suami aja kita nggak ceritain kan pasti berasa sendirian ya. Ya, VV sih selalu habis tes pack negatif sih dia pasti selalu datang ke saya sih, pasti kasih tahu. Kalau nggak langsung saat itu ya dalam hari itulah dia pasti kasih tahu. Jadi biasanya kita waktu tes pack negatif, ya aku sama VV pasti langsung pelukan, terus kemudian kita doa, aku ngomong sama VV ya it's okay lah, nggak apa-apa, kita coba lagi gitu ya. Saya rasa sih pasti di saat awal-awal waktu terima hasilnya ya pasti umum lah semua orang ngerasa down apa segala macam ya. Tapi kalau VV saya lihat orangnya dia memang cepat move on dengan cara itu ya, melihat oh ke depan masih ada sesuatu yang bisa dilakukan gitu ya. Itu yang bikin dia lebih cepat move on sih. Gitu kurang lebih. Ada pertanyaan nih kok, di prosesnya itu pernah marah nggak sama Tuhan? Terus mikirin, maksudnya yang sampai udahlah nggak mau pelayanan lagi gitu kayaknya. Maksudnya bukan ya gitulah makin marah gitu ya sama Tuhan tuh kayaknya. Terus bikin nggak mau pelayanan. Kalau dalam kasus ini sih aku nggak pernah marah sama Tuhan. Karena yang kasus ini sih aku mengerti banget bahwa ini kedaulatan Tuhan banget ya. Dia mau kasih anak apa enggak gitu ya. Yang menjadi struggle buat aku itu bukan soal kenapa nggak dikasih. Kalau misalkan endingnya misalnya nggak punya anak tuh bukan soal kenapa nggak dikasih. Tapi yang bikin aku struggle banget tuh tidak ada kejelasan kita ini akan punya anak atau enggak gitu. Kalau dari sisi VV kan dia dapetin terus. Nah masalahnya aku tuh nggak pernah dapetin secara spiritual gitu ya. Jadi ini yang membuat aku itu lelah karena dikasih nggak ya. Nah, itu yang bikin aku up and down. Tapi kalau marah karena kok nggak dikasih sih enggak. Aku dalam kasus ini enggak. Kalau aku pernah marah sama Tuhan itu dulu banget waktu mau merit, terus kita nggak punya duit, kita udah ngusahain, kita doa, waktu menjelang meritnya masih tetap duitnya itu kurang. Nah itu aku marah banget. Karena aku merasa harusnya ini sudah saatnya Tuhan turun tangan, tapi kok dia nggak turun tangan. Nah waktu itu aku marah sekali, sampai aku berpikir, udahlah mau berhenti aja jadi orang Kristen gitu ya. Nah, tapi yang kasus ini sih nggak sampai segitunya. Bahkan berpikir untuk berhenti pelayanan sama sekali enggak sih. Yang kasus ini enggak. Gitu. Oke kok, ada pertanyaan lagi nih. Ci VV, kok Iwan gitu dulu pernah merasa ini nggak sih, maksudnya jealous gitu ya, ngelihat orang-orang yang nikah belakangan gitu ya, atau baru nikah tuh bisa kok kayak langsung hamil gitu, kayak gampang banget punya anak gitu. Pastilah, apalagi saya. Kalau VV sih pasti ya, apalagi waktu dia lihat adik-adiknya produktif sekali gitu ya. Kan adik-adiknya kan menikah ya setelah kita menikah kan. Setelah kita menikah, adik-adiknya menikah bisa langsung punya anak, terus lancar banget. Bahkan adiknya yang punya diabetes aja bisa punya anak juga akhirnya, walaupun risky kan sebenarnya kan perlu perhitungan ini itu gitu ya supaya anaknya sehat. Ya akhirnya bisa punya anak juga. Jadi kalau aku nggak sepengen VV ya, maksudnya dalam artian gini, nggak kok ini. Kalau aku cuman kayak berpikir kita yang pengen banget aja bisa susah amat ya.
Tapi orang yang nggak terlalu pengen-pengen, bahkan yang nggak pengen aja bisa gampang banget ya, yang kebobolan-kebobolan gitu ya. Maka aku sih berpikirnya yang kayak gitu ya. Kalau VV sih dia berkali-kali cerita, aduh si ini udah punya anak nih, aduh si ini udah punya anak nih. Jadi kelihatan banget lah kalau dia pengen. Gitu. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi juga nih kok. Misalnya kan di sekeliling kita kan ya banyak ya, maksudnya teman-teman pasangan yang mungkin kurang lebih sama ya, udah menikah lama, masih nunggu anak gitu. Nah, kita sebagai teman itu gimana sih caranya kita menanggapi atau menguatkan mereka gitu, tapi tanpa mereka merasa dibebani gitu. Kayaknya kok kita nanya melulu gitu, atau kita doain tuh maksudnya perlu apa enggak gitu mungkin ya, supaya enggak jadi pressure buat mereka gitu ya, buat teman-teman kita gitu. Itu gimana ya? Sebagai orang yang sudah melewati ya, udah melewati 14 tahun ya, hal yang menurutku paling apa ya, paling menolong itu kalau kita nanya sama mereka gini, dalam situasi ini, kamu pengen kita itu bersikapnya gimana? Kamu pengen kita tuh nolong kamu dengan cara seperti apa? Tanya aja langsung seperti itu. Andaikan waktu itu orang itu ada yang bertanya sama kita ya, kita pasti minta mereka mendoakan saja. Udah doain aja gitu ya. Kalau aku butuh referensi dokter, aku pasti nanya. Kalau aku butuh referensi suplemen dan lain-lain, pasti aku bertanya. Terutama kalau mereka yang sudah lebih dari, menurutku kalau dia sudah lebih dari 5 tahun dan dia tampak sudah mengusahakan banyak hal ya, berarti kan dia udah ke banyak dokter, dia udah minum banyak suplemen, dia udah mencoba banyak cara, apalagi kalau udah insem, udah bayi tabung, berarti kan semua udah dicoba. Nah, it means kalau dia benar-benar butuh referensi, ya itu sesuatu yang dia kayak udah sangat, oke, aku lagi pengen nih, lagi mau cari nih, itu. Artinya dia udah mencoba banyak hal. Jadi kalau kita nawar-nawarin referensi, ini loh ada dokter, ini loh ada obat, ini loh ada ini, itu justru akan pressure buat mereka sih. Jadi hal yang paling simpel tuh satu, doain aja. Doain ini dalam artian kita doain di rumah gitu. Kedua, tanya sama mereka, kamu pengen ditolongnya dalam bentuk seperti apa? Nah, biar mereka yang menentukan sendiri. Tuh. Iya. Oke. Masih ada nih. Terus gimana nih kok bedainnya ya? Maksudnya yang memang udah jalan Tuhan ya, kehendak Tuhan memang nggak dapet anak gitu, atau yang kurang usaha gitu ya? Maksudnya gimana tuh? Memang agak susah nih ya. Gimana bedainnya? Ya itu sebenarnya dilema yang aku dan VV alami ya. Bedanya berusaha lah. Kalau kami pada titik ini tuh kita punya kesimpulan ya, ini lakukan aja bagian kita yang kita bisa lakuin seberapa jauh, lakuin aja sampai titik darah penghabisan. Selama sorry to say gitu ya, selama belum menopause, ya udah just do it aja gitu ya. Kalau soal metode itu kan tergantung ini ya, apa conviction dari masing-masing ya. Misalkan kayak bayi tabung, mau bayi tabung nggak sih? Itu kan conviction. Jadi tidak selalu harus gitu ya. Tapi maksudnya gini, selama masih kita bisa melakukan sesuatu, lakuin aja. Karena kita tuh nggak tahu di cara yang mana dan pada waktu kapan Tuhan melakukan sesuatu. Kalau setelah semua dilakukan sampai ending dan ternyata Tuhan nggak ngasih, ya kita tahu sekarang bahwa Tuhan nggak kasih gitu. Dan jangan menyesal, tahu gitu aku dulu-dulu nggak usah ribet ya kalau tahu Tuhan nggak kasih. Karena semua perjalanan itu menumbuhkan kita, menumbuhkan hubunganmu dengan pasanganmu juga. Aku setelah melewati 14 tahun dengan VV memperjuangkan ini ya, tidak menyesali hal-hal yang kenapa kita gitu, kenapa kita waktu itu gini, kalau tahu ternyata gini aja bisa, ya nggak usah bayi tabung dan lain-lain. Nggak menyesali, kenapa? Karena lewat semua kejadian itu, kami hubungannya makin kuat. Aku makin mengasihi VV, VV makin percaya sama aku makin mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Jadi semua proses itu nggak ada yang sia-sia. Asal sepakat ya, maksudnya saling cerita, saling terbuka. Ya ceritain aja.
ceritain aja perasaan kita gitu. Ya. Nah, jadi menurutku jangan pusing dengan Tuhan mau kasih nggak ya, Tuhan mau kasih ya. Udah nggak usah pusing. Yang kita bisa lakuin. Biar bagiannya Tuhan nanti pada waktunya dia lakukan. Gitu. Oke. Ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, kalau mungkin masih 1-2 pertanyaan lagi ya. Ini ada yang nanya, maksudnya selama proses itu pernah terpikir untuk mengadopsi anak nggak? Koko sama Cici. Maksudnya adopsi gitu ya. Ya, Terus kalau maksudnya aku- pandangan Koko sama Cici gitu tentang adopsi. Kalau aku dan VV kebetulan dari awal banget sudah sepakat, terutama waktu tahun-tahun kelima tuh ya. Tahun kelima ketika kita mulai struggle nih, nggak bisa punya anak, mulai akunya juga mulai, wah kayaknya belum tentu dikasih nih. Aku dan VV sudah menetapkan bahwa kita nggak akan adopsi, walaupun nanti kalau Tuhan nggak kasih. Nah, soal adopsi ini menurutku ya, tidak ada doktrin yang, Alkitab bilang gini, menurutku nggak ada. Itu sih kesepakatan dan conviction dengan pasangan aja. Nah, kebetulan aku dan VV memang tidak dari awal. Nah, aku punya teman yang seangkatan dengan kita, menikahnya juga mirip-mirip, sampai sekarang belum punya. Dan dia sejak mungkin 5 tahun yang lalu ya, dia mengadopsi di Korea. Jadi 5 tahun yang lalu dia adopsi anak. Ya menurutku juga sepanjang mereka sepakat, sudah memperhitungkan banyak hal, lewat doa, ya tidak ada yang salah dan benar gitu. Jawabanku gitu. Oke. Iya kok. Mungkin masih ada satu lagi pertanyaan, masih ada yang mau nanya, teman-teman? Dibuka satu lagi aja kali ya. Yang mau nanya langsung mungkin? Oh, ini ada pertanyaan lewat chat sih ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Masih gimana caranya untuk tidak menyalahkan pasangan di saat kenyataannya memang ada salah satu ya dari suami atau istri yang memang bermasalah gitu. Jadi mungkin salah satu masalah gimana kita sebagai pasangannya tuh enggak ya menyalahkan gitu. Ya. Putuskan aja, jangan menyalahkan. Kalau itu sih ambil keputusan aja. Ambil keputusan, sepakat bersama untuk saya apapun yang terjadi, siapapun yang menjadi penyebab, kita akan jalani semua ini bersama-sama. Itu keputusan. Ya, pernikahan itu banyak hal harus diputuskan, bukan dirasakan. Ya, bukan wah aku berasa kayaknya dia, bukan, harus diputuskan. Kadang-kadang perasaan kita dan keputusan kita bisa beda. Saya merasa kesel, tapi saya memutuskan untuk tetap bersama dengan dia. Nah, itu kadang-kadang bisa berbeda, gitu ya. Ada masanya ketika banyak orang menganggap VV yang jadi penyebab nggak bisa punya anak. Saya di awal-awal, tahun-tahun awal tuh juga masih belum benar gitu ya, belum sungguh-sungguh memahami gitu ya. Aku juga sering cerita ke orang lain, bilang iya nih VV yang bermasalah gini. Wah itu sangat melukai VV banget. Ya. Kadang-kadang aku nggak sadar, walaupun kadang-kadang itu memang ada hasil tesnya, oh tuba kanannya ketutup, oh hormonnya nggak stabil dan sebagainya, bla bla bla. Aku sebagai orang pemikir gitu ya cuman cerita aja, iya nih hormonnya VV yang nggak stabil, apa segala macam ya. Tanpa sadar bahwa itu tuh melukai VV gitu ya. Nah, di tahun kesekian aku akhirnya ambil keputusan untuk mengambil ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi aku kalau cerita ke orang mulai nggak ngomong gitu lagi, ya aku mulai bilang bahwa ya ada kondisi-kondisi yang kita lagi struggle gitu. Terutama di muka umum ya, tapi kalau sama teman dekat dan sebagainya yang VV udah aman ya kita cerita apa adanya. Nah, kalau soal siapa yang jadi penyebab, menurutku itu bukan masalahnya. Sekalipun misalkan ya di antara salah satu ada yang mandul lah, ada yang bermasalah, jangan dilihat itu sebagai satu masalah gitu. Jangan dianggap itu sebagai wah ini nih. Intinya gini, semua masalah dalam pernikahan sepanjang kita berdua suami istri itu bersepakat untuk menjalaninya bersama, semua itu akan
akan selesai, semua akan bisa dijalani, dan semua yang tadinya masalah belum tentu akan menjadi masalah. Nah, problemnya selama ini adalah kita selalu melemparkan kepada orang lain. Karena di tahun 2020 itu akhirnya ketahuan juga spermaku kurang bagus. Jadi kadang-kadang itu bisa salahnya VV, kadang-kadang bisa penyebabnya dari aku juga. Jadi better jangan bermain di area itu. Gitu. Udah diambil tanggung jawabnya bersama, jalanin, hadepin bersama. Gitu. Iya. Kesepakatan suami istri penting banget ya. Jadi soal anak gitu. Oke, mungkin ini tadi udah pertanyaan terakhir ya. Kita mau doa tutup. Nanti mungkin setelah doa tutup foto bareng aja sebentar ya terakhir. Nanti boleh minta Josewan doa tutup buat doa kita semua. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, apapun kondisi dan keadaan kami. Tuhan berkati pasangan-pasangan yang sedang struggling dengan apapun permasalahan mereka, bukan hanya soal keturunan, mungkin soal ekonomi, komunikasi, membesarkan anak, apapun yang sedang dihadapi, Tuhan tolong kami. Biarlah Tuhan memberi kami kasih karunia, memampukan kami untuk kami berjalan terus bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada hal-hal tidak ideal yang harus dijalani, dihadapi, Tuhan kuatkan hati kami, supaya pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah lenyap, tetapi terus lewat semua proses perjalanan yang ada, hubungan kami semakin kuat dengan pasangan, dan kami semakin melihat Tuhan nyata di dalam hidup kami. Berkati teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, dengan kebaikan dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, thank you kok. Kita foto sebentar ya. Di saya ada 6 slide.